Sekularisme kemudian menguasai Barat modern. Disitulah berkembang sains dan teknologi luar biasa tanpa gereja, tanpa agama. Saya pernah tanya kepada dosen saya ini father, bukan dosen, pembimbing. Father itu kan udah tinggi tingkatannya. Pertanyaan saya simpel aja, Prof, are you happy with the development of Western civilization? Kamu bangga nggak dengan perkembangan Barat yang seperti ini? No, no, no. Western civilization developed not because of religion. Is it true, bro? Nah, dia kasih contoh sama saya itu. You know, in Birmingham itu ada namanya Cadbury, coklat, kalian suka makan itu kan? You know, the boss of Cadbury chocolate contributed £2 million to the library of Birmingham University, not because he is Christian, because he is very rich. Coba. Jadi orang beramal ya, beramal bukan karena agama, yaitu orang Islam juga ada yang begitu kan. Jadi dia memberi donasi kepada sebuah lembaga bukan karena dia seorang Kristen, karena CSR, karena dia kaya. Berarti tidak ada agama di dalam kegiatan kehidupan itu. Itulah sekuler. Ya. Apalagi di dalam kegiatan politik, apalagi dalam kehidupan para saintis. Para saintis sudah tidak menyinggung agama lagi. Sains. Ya. Nah, kemudian itu 1500 tiba-tiba masuk 1780. Muncul orang yang namanya Nietzsche. Jadi dia itu tiba-tiba mengatakan bahwa kebenaran sama kesalahan itu sama saja. Nah, itu 1780, akhir abad ke-18, itu Barat sudah mulai bergeser dari modernisme kepada postmodernisme. Jadi Barat postmodern itu sebenarnya itu. Tapi dia menjadi sebuah wacana, sebuah teori itu muncul abad ke-21. Ya. Oke, sekarang kita definisikan. Postmodernisme adalah suatu periode ya atau zaman modern di Barat. Jangan bicara postmodernisme Islam, nggak ada. Apalagi kalau ada yang ngomong Islam zaman pertengahan, salah besar. Ya. Kemudian ada Islam zaman Renaissance, nggak ada lagi. Ya. Zaman kegelapan Islam nggak ada. Islam cerah terus. Ini supaya kalian jangan termakan oleh cara berpikir orang yang westernized. Ya, tidak ada. Islam cerah terus. Ajaran Islam tidak pernah berubah. Cuma Muslimnya yang memahami Islam itu yang bermasalah. Ya, awalnya adalah gerakan arsitektur dan seni, filsafat dan gaya pemikiran intelektual. Jadi kenakalan intelektual orang Barat itu seperti begitu. Sudah tidak ada agama, akhirnya dia berbicara masalah-masalah segala hal, termasuk arsitek. Jadi masalah arsitek ini di Amerika pernah dicatat seperti begini. Ada sebuah apartemen dibangun di New York. Apartemen itu tidak menggunakan arsitektur yang wajar. Kemudian tiba-tiba arsiteknya itu bilang bahwa ini arsitek apa nih? Ini arsitek postmodern. Nah, itu awal mulanya. Jadi kayak main-main aja gitu. Ini postmodern. Nah, akhirnya kata postmodern itu dipakai di dalam arsitek. Postmodernism is the denial of the very idea of truth. Mengingkari kebenaran, reality, mengingkari realitas, objectivity. Tidak ada lagi sekarang ini yang namanya pemikiran objektif, pemikiran yang rasional ataupun fakta-fakta. Postmodernism in total repudiation ini rejection of modernism. Menolak modernisme yang sok rasional. Ini menurut mereka. An extreme form of relativism. Nah, sini. Tadi sudah dideklarasikan oleh Nietzsche. Kemudian Nietzsche mengatakan tidak ada kebenaran. Ya, antara kebenaran dan kesalahan adalah sama saja. Nah, maka di sini it is almost an absolute relativism. Jadi postmodernisme itu adalah relativisme sebenarnya. Lokomotifnya relativisme yang sampai sekarang nanti kita lihat pengaruhnya di dalam pemikiran Islam. Selanjutnya,
Postmodernism as with method of calling everything into question, mempertanyakan segala sesuatu, ya. Promoting new cultural agenda, mempertanyakan berbagai macam ideologi, dipertanyakan kebenaran, dipertanyakan seni, dipertanyakan. Ya. For some, this path promise great liberation. Jadi maunya bebas, tidak ada yang mengikat. Makanya kalau kita bicara worldview kepada orang-orang postmodern, dia tidak akan menerima, karena worldview itu mengikat. Ya, worldview Islam apalagi ya. Ya. While for others it seem to lead to despair. Despair itu namanya apa namanya kegamangan, and nihilisme. Nihilisme adalah sebuah paham yang there is nothing left. Nihil, tidak ada nilai di situ. Maksud nothing left adalah tidak ada yang tersisa di dalam hidup ini tentang kebenaran. Jadi kesimpulannya, ini kalau definisinya banyak sekali, simpulannya adalah postmodernisme adalah periode. Satu, pola pikir atau worldview yang worldview-nya itu tanpa worldview loh bagi saya. Ya. Ya, pola pikirnya tanpa pola. Ya, itu postmodernisme. Gerakan intelektual dan mental serta sikap intelektual masyarakat barat masa kini yang mempertanyakan segala sesuatu. Pola pikir ini juga menolak kebenaran mutlak, menolak moralitas, etika, merendahkan agama dan Tuhan. Habis-habisan baratnya. Makanya di barat kita tidak boleh dan tidak akan bisa ya, menemukan masyarakat yang religius. Gereja udah di satu tempat terpencil di masyarakat, ya, dan kita sulit ketemu orang Kristen di Barat itu yang betul-betul religius. Dia baik tapi bukan sebagai seorang Kristen. Dia baik sebagai seorang manusia. Maka kemudian agamanya berganti menjadi humanisme.